DMI. Terus kotak di kanan. Mana nah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada rapi-rapi, pada wangi-wangi ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Kemarin sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ini kenapa ya? Oke, sebelum itu boleh salah satu pimpin doa? Mau cewek atau cowok, ada yang mau bersedia? Tanti dulu. Oke, Tanti boleh dipimpin doanya untuk mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Tanti yang sudah membuat pada pagi hari ini. Sebelum itu Ibu akan presensi terlebih dahulu, namun Ibu minta nanti pada absen nomor 2 sama absen nomor 4 berikan kata-kata hari ini. Nah, jadi yang nanti saya panggil nomor urutan 2 sama 4 nanti bisa berikan kata-kata hari ini ya. Oke. Nadila, hadir Bu. Dani Kelvin, Kata-kata hari ini. Tetap sehat. Oke. Terus Vivi, Hadir Bu. ada Bella. Hadir Bu. Bella absen berapa Bella? Oh iya. Semangat semuanya. Oke. Nah ini udah hadir semua ya berarti ya? Ada yang nggak masuk? Rivaldi, Bu. Rivaldi lagi ya. Oke. Rivaldi lagi. Kenapa dia? Lagi ya. Sakit, Bu. Bella kenapa, Bel? Sakit Bu. Sakit dinas luar. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya apa? Teks drama sudah, terus teks persuasif juga sudah ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang, kalau kalian melihat logo yang ada seperti ini menandakan akan kita membahas tentang apa? Teks berita. Betul sekali. Breaking news itu identik dengan teks berita. Nah, apa berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini? Oh, iya. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu akan menilai kalian semua dengan keaktifan. Jadi nanti kalian yang ketika Ibu bertanya dan kalian menjawab, kalian bisa menulis 1 poin keaktifan maju ke depan. Seperti itu. Nah, apa berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini? Pemilu, Bu. Oke, salah satu ada yang mau cerita? Angkat tangan. Ayo, Ga. Ayo, Ga, Bu. Coba Tera tadi sudah ini. Oh, baru rumah. Ada yang mau cerita? Pemilu. Ada yang mau? Coba ajukan diri. Nanti bisa menulis poin keaktifan 1 di depan sini. Ya. Oh ya, Bella? Iya Bu, pemilu itu kemarin ramai Bu. Terus banyak apanya? Banyak ada debat, ada segala macamnya Bu. Kamu tertarik pemilu itu karena apanya? Karena ramai di sosial media Bu. Terus kamu FOMO gitu ikutannya? Iya, betul Bu. Oke. Nggak apa, itu juga bisa menambah wawasan kita ketika membaca berita juga ya. Betul. Nah, di mana saja berita dapat ditemukan? Televisi, handphone, Ada gadget. yang mau salah satu angkat tangan? Oke, Nadila. Ada di TV, sosial media, terus seperti surat kabar kayak koran gitu-gitu. Oh iya. Kira-kira menurut kamu mana nih yang paling efektif untuk penyebaran berita? TikTok. Mungkin untuk saat ini lebih efektif di sosial media karena kan banyak orang yang menggunakan sosial media. Kalau televisi mungkin untuk kalangan seperti orang tua gitu. Kalau anak muda lebih efektifnya di sosial media. Iya, nice, betul sekali. Jadi kita perlu ketahui bahwa berita itu bisa menyebar di mana saja, apalagi TikTok sekarang cepet FYP ya, kata orang-orang cepet FYP. Tapi kita juga bisa harus berhati-hati dengan adanya link phishing dan juga kayak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berita hoax gitu. Lanjut saja. Nah, kita masuk ke dalam pengertian berita. Berita
adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terdapat fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya, yaudah kita lanjut saja. Kita langsung masuk ke struktur berita. Oh iya, sebelum itu tadi yang sudah maju boleh nulis poin keaktifan 1 di sini. Si Bella sama si Nadila. Nah, jadi Ibu tidak akan menilai kalian cuma ada di penilaian akhir saja, namun di kegiatan pembelajaran seperti ini juga Ibu akan melihat bagaimana teman-teman semua itu bisa memperhatikan pembelajaran seperti itu. Nah, strukturnya, nah tenang, di sini kita tidak akan membahas tentang sistem bahasa yang dari wacana sampai font gitu, enggak. Ini adalah lead, nick, body. Nah, ini adalah piramida terbalik dari struktur teks bahasa. Jadi semakin di atas, Teks berita. oh iya mohon maaf, teks berita. Jadi semakin di atas itu strukturnya semakin penting. Yang contohnya itu kalau di atas itu ada judul, terus ada pembahasan-pembahasan yang mengandung unsur adiksimba. Ada yang tahu adiksimba itu apa? Tahu Iya, Mbak Puput? apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, betul sekali. Nah, semakin ke bawah, dia pembahasannya itu tidak terlalu penting. Penting namun tidak penting seperti itu. Nah, pada unsur yang atas itu ada unsur adiksimba. Tujuannya adalah mempermudah editor saat penyuntingan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa untuk penyebaran berita itu kita tuh cepet-cepetan. Seperti adanya Kompas, Detik, ada CNN dan juga apa itu modelnya itu cepet-cepetan. Siapa yang bisa mendapatkan informasi lebih cepat, bisa lebih upload lebih cepat, dia itu nantinya bisa akan banyak yang mengakses. Jadi nanti dia ratingnya di atas. Ketika misalnya kita searching sesuatu di Google, terus dia ada di atas sendiri, nah itu adalah banyak link yang banyak dikunjungi oleh orang-orang seperti itu. Nah, ini bisa dibaca juga bagian dari nick, ini bagian dari body seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks berita itu ada bahasa baku, konjungsi temporal dan waktu, kalimat langsung dan tidak langsung. Bahasa baku ada yang tahu? Ada yang ingin menjabarkan bahasa baku? Tidak ada? Oke, jadi bahasa baku dalam penulisan teks berita itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga bahasa yang tidak berbelit-belit. Karena pembaca berita itu kan dari kalangan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami dan tidak mengandung dua makna. Terus konjungsi temporal dan waktu, saya kira teman-teman udah paham semua ya, karena udah sering kali dibahas di teks-teks sebelumnya juga. Yang ketiga ada kalimat langsung dan tidak langsung. Ada yang bisa membedakan kalimat langsung dan tidak langsung? Kalimat langsung itu yang seperti apa? Kalimat tidak langsung seperti apa? Mbak Puput? Kalau kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan adanya petikan, Bu. Kalau Betul. tidak langsung itu biasanya pernyataan dalam berita. Iya, betul. Bisa dikasih contoh kalimat langsungnya saja? Kalau kalimat langsung contohnya misalkan pernyataan seseorang misalkan tentang pemilu. Iya. Misalnya menurut Hasyim Asy'ari tanda petik pemilu kali ini suara yang sudah masuk itu 75, sekian%. Oh iya, betul sekali. Yang dikatakan Mbak Puput betul ya. Kalimat langsung itu kalimat yang mempunyai tanda petik, dan kalimat tidak langsung itu yang secara tidak langsung diungkapkan oleh seseorang. Nah, kita
mengulik Nabila Ica muncul, sebalik ya. terungkap fakta kasus Audrey yang viral pada 2019. Kasus Justice for Audrey yang sempat viral pada 2019 kini mendadak muncul dan menjadi perbincangan hangat publik. Kala itu masyarakat Indonesia digemparkan dengan kasus bully atau perundungan yang dilakukan 12 orang siswi SMA kepada Audrey. Kini sosok Nabila Ica salah satu nama yang ditetapkan sebagai tersangka perundungan muncul ke publik. Melalui unggahan di akun TikTok Nabila Ica, mengungkit kembali soal kasus Justice for Audrey. Nabila Ica seolah ingin menyampaikan pengakuan yang disampaikan Audrey kala itu tidaklah benar. Saya Nabila Ica, saya yang kalian tuduhkan sebagai pelaku perundungan pada tahun 2019 silam. Sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkan hal itu karena saya tahu pada akhirnya masyarakat Indonesia tidak akan salah membela orang, kata Nabila Ica. Ya, siapa yang dulu pernah ngikutin kasus ini? Saya, Bu. Kalian jadi apa ya? Merasa terbodohi nggak dengan adanya berita ini? Kalian kayak membela si Audrey-nya atau malah membela si Eca-nya sebelum kalian tahu fakta yang sebenarnya? Audrey. Kalian kayak maki-maki si Eca-nya berarti ya? Kenapa sih itu? Ternyata setelah hasil visumnya keluar, yang salah ternyata isi paying victimnya itu si Audrey. Jadi kita harus bisa bijak mengikuti sebuah berita ya. Jangan sampai kita nanti dengan komenan-komenan ketikan-ketikan kita itu malah jadi bumerang buat kita sendiri. Nabila Ica Oke, saya minta buat teman-teman bisa baca berita yang ada di teks 1-2. Nanti yang absennya ganjil bisa baca teks berita 1, yang absennya genap bisa baca teks berita 2. Bisa di scan terlebih dahulu. Nanti karena ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Habis ini ada kuis terkait dengan ini, 2 berita ini ya. Dibaca waktunya 5 menit. Ibu tunggu dulu. Ya, Ibu. Oh, belum. Belum, Bu. Sabar, Bu. Oh iya. Geser sedikit, Bu. Oh iya. Ini yang belakang sudah bisa? Sudah. Oh iya. Ini ada yang udah selesai bacanya? Kue kacang. Oke, sudah selesai? Oke, sudah. Sekarang Ibu mau membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Nanti masing-masing bisa mengambil 1 kartu. Yang aja. Bukan. Enggak. Satu saja. Kamu percaya? Satu. Tarot, Bu. Tarot ya.
Oke, jadi itu termasuk berita yang apa? Menyedihkan, mengecewakan, atau yang menyenangkan? Ya, terus Kak Gimna kenapa? Sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Cuma motor saya yang keservis. Kasihan motornya ya tadi. Iya, Masih yang dompetnya gitu. iya, dan jadi dompet kering ya. Lanjut yang ketiga siapa? Irhami. Iya, Nomor berapa Irhami? nomor 5. Nomor 5. Ya. Sebutkan 3 struktur teks berita. Ya. Kembali gak nih? Kembali gak? Ya betul. Itu ada yang tahu dijelasin dong. Link itu apa? Judulnya link itu di bagian paragraf utamanya, terus body itu bagian tengah sampai akhir. Oh iya. Oke. Yang terakhir, Renita. Nomor 3. Ya. Nah ini kan tadi yang disuruh baca karena ini nanti akan ada satu pertanyaan seperti ini. Oh iya, terus ada korban nggak? Penyebab kebakarannya? Nggak tahu ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok YouTube. Oke, boleh silakan duduk. Ada yang mau tahu nggak isi nomor 1, 4 sama 6? Oke, kita buka satu-satu ya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Nah, ini nanti juga membuat kalimat dari gambar tersebut. Nah, ini yang selamat. Waduh. Iya. Oke, udah semua ya. Karena jamnya sudah mau habis, Ibu mau mengasih tugas buat kalian. Nanti mengasih nggak tuh? Memberi ya. Nanti tugasnya adalah membuat vlog. Ya, membuat vlog dari kelompok yang sudah diberikan. Tadi kelompoknya siapa aja ya? Kalau nanti ini dibagi satu-satu, nanti tulis tema. Di dalam amplop ini nanti ada kertas HVS 1, ditulis tema yang ingin kalian buat mengenai vlog tersebut. Ini mana aja? Ini harusnya nih duduknya jadi satu kelompok ya tadi ya. Ya, ini satu kelompok udah duduk sesuai masing-masing ya. Iya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Nah, itu nanti diisi ditulis ya di bagian kecil aja nggak apa-apa. Dibuka nanti ada kertas, itu ditulis mau tema apa yang ingin kalian buat dalam teks berita. Nanti jadinya konsepnya ada yang satu jadi reporter, ada yang mau video, ada yang nanti jadi apa ya? Itulah pokoknya. Gitu. Jadi 4 orang itu nanti bisa bertugas semua. Nah, ditulis aja bebas temanya mau apa, lingkungan, kebakaran, atau mau yang cerita inspiratif. Tujuannya 2 minggu lagi kan, Bu? Itu dikumpulin sebelum UAS. UAS masih lama. Iya. Sudah ditulis semua? Boleh. Mau wisata, mau kebakaran, mau yang menyedihkan, menyenangkan juga boleh. Baik, Bu. Nanti amplop itu diisi tentang analisis berita yang sudah kalian buat. Jadi nanti kalian mau ditulis tangan boleh, mau di print juga boleh, tapi kalau biar nggak capek di print aja ya.
Iya Bu. Print saja, nanti dimasukkan ke amplop situ, terus nanti ditulisin nama kelompok kalian di bagian depan amplopnya. Iya. Sudah ditulis temanya? Dan Oke, sekarang dimasukkan ke amplop lagi. dan Terus ditukar dengan kelompok lain. Ditukar dengan kelompok lain amplopnya. Ditukar dengan kelompok lain. Nah, jadi yang tema yang kalian buat satu kelompok itu nanti buat tema kelompok lain seperti itu ya. Oke, sudah paham semua? Ya. Kalau begitu tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup. Udah mau istirahat Bu. Oh iya. Tadi siapa yang menulis keaktifan di sini? Ada Nabila, sama Bella, sama Puput. Ini. Ini dulu. Makasih Bu Dia. Allah. Itu tolong. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Sudah, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.